adalah hasil dari dia mengecek di B-checking di Slick OJK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Buat kalian yang baru bergabung di channel saya, silakan subscribe dulu dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang selama ini selalu setia menantikan updatean terbaru dari channel RG Official. Jika kalian yang ingin bergabung, silakan gabung saja di grup Telegram yang sudah saya sediakan di bawah deskripsi video kita. Saya akan menjelaskan ya, ada teman yang masuk ke saya, dia gagal bayar di 5 aplikasi pinjol yang sudah berizin ataupun terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sengaja saya post ya masalah ini agar lebih banyak teman-teman yang bisa memahami bagaimana konsekuensi pinjol sebenarnya ya. Di sini ada 5 aplikasi, coba kita lihat. Yang pertama Kredit Pintar ya. Dia udah keterlambatan selama 365 hari. Denda jatuh temponya udah 700.000 ya. Terus yang ini UKU juga 591 hari ya. Udah lumayan lama. Apakah pinjol ini masuk ke biaya checking ya? Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya jika pinjaman online yang sudah bernaung di bawah bank ataupun bermitra ataupun bekerja sama, itu mereka punya kekuatan untuk menyerahkan data kalian ke biaya checking ataupun Slick OJK, yang dampaknya kalian tidak bisa mengajukan sejenis perbankan pembiayaan ataupun yang lainnya karena data kalian sudah masuk ke biaya checking ataupun Slick OJK, kecuali jika kalian membayar dulu apa saja tagihan yang tertunggak ya, yang belum kalian bayar, kalian bersihkan data kalian, barulah kalian bisa mengajukan di perbankan ataupun perusahaan pembiayaan yang lainnya. Namun sejauh ini, menurut informasi yang saya dapat langsung dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pinjaman online itu masuk ke Pusdapil. Itu tujuannya untuk memantau ya, memuat data-data debitur yang dari pinjam online yang gagal bayar misalnya, yang bermasalah, itu dimuat ke Pusdapil. Dampaknya tidak bisa mengajukan di pinjol legal yang lainnya ya. Namun ini ada teman yang baru masuk, katanya dia belum 90 hari setelah dia cek di biaya checking ataupun di Slick OJK, nyatanya dia masuk ke biaya checking. Ada dia 3 aplikasi, Rupiah Cepat, terus Kredit Pintar, dan ada Kami. Setelah dia cek, datanya masuk ke biaya checking. Namun dia belum membuktikan ke saya ya bahwa benarkah datanya masuk ke biaya checking. Masih saya tunggu informasi dari teman kita itu. Dan ini rata-rata 300 hari sudah saya cek. Jadi teman ini yang gagal bayar ini saya suruh dia cek ke biaya checking ataupun Slick OJK, ternyata tidak masuk dia. Padahal ini sudah 300, rata-rata 300. Yang UKU ini 500 hari ya. Nah, tentu kalian setelah gagal bayar di aplikasi yang seperti ini, berbagai macam bentuk teror yang kalian hadapi ya. Tentu ya mereka mengancam ingin membawa ke jalur hukum, ingin mendatangi kalian ke rumah ya. Ini tidak ada ya, masalah hukum tidak ada. Jika ini memang mereka ingin membawa ke jalur hukum, ini buktinya nggak ada, udah 500-an hari. Jadi kalian tidak perlu terlalu berlebihan ketakutannya. Untuk datang ke rumah ini aku laku dan Kredit Pintar ini seringkali, tapi di daerah Jabodetabek saja. Jadi mereka menyesuaikan ya jarak tempuh mereka sama tagihan, di mana alamat debitur tersebut ya, baru mereka datangi. Jadi kalian tidak perlu terlalu takut. Misalnya mereka datangi ya jelaskan saja, malah itu lebih bagus sebenarnya menurut saya. Kalian bisa lebih luasa menjelaskan apa kendala yang kalian hadapi sehingga kalian belum bisa membayar ya. Jadi ini udah 300-an harian setelah saya suruh cek ya, teman kita ini cek riwayat kreditnya di B-checking apakah masuk pinjaman ini,
Ternyata tidak. Di sini coba saya lihat ya, saya lihatkan ke kalian. Nah, ini adalah hasil dari dia mengecek di B-checking di Slik OJK ya. Dia mendatangi kantor OJK, ini hasilnya. Ternyata dia tidak masuk ke B-checking ataupun Slik OJK. Nah, sementara yang teman yang baru masuk yang saya jelaskan tadi, katanya belum 90 hari di aplikasi Rupiah Cepat, Kredit Pintar, dan Ada Kami, datanya udah masuk ke B-checking. Itu saya juga masih menunggu ya, apakah benar. Soalnya saya minta kirim hasil dari pelaporan dia ke kantor OJK. Saya masih menunggu. Dan ini ternyata datanya tidak masuk ke B-checking ataupun Slik OJK. Saya tidak tahu pengalaman yang lain ya. Mungkin ada memang masuk ke B-checking ataupun Slik OJK ya, jika kalian gagal bayar di aplikasi yang legal. Tapi tidak, pelaporannya bukan sebagai pinjaman online. Pelaporannya sebagai ya dari bank. Misalnya ya ini kan dari bank BTPN ataupun dari bank Yuda Bakti yang ini ya, Aku Laku, dan Ada Kami juga dari bank BTPN menurut saya ya. Nanti saya akan update terus ya jika ada teman yang gagal bayar di aplikasi pinjol legal bahwa datanya memang benar-benar masuk ke B-checking ataupun Slik OJK. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan terlalu panik, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu takut ya apapun ancaman debt collector tersebut. Memang sih beberapa pinjaman non legal ini DC-nya melanggar standar opsional kerja mereka, seperti ya melakukan pengancaman akan menteror ke daftar kontak. Ini yang banyak saya temukan di Ada Kami ya, di Ada Kami ini sering kali. Dan Uangmi seringkali itu mengancam. Ini memang benar-benar dia menteror kreator kontak. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa aplikasi legal udah berizin, mengapa diizinkan untuk mengakses daftar kontak debitur? Sementara ketetapan OJK mereka hanya bisa mengakses camilan ya, kamera, mikrofon, dan lokasi. Makanya ini bahaya sekali ya. Pinjol legal juga bisa mengetahui daftar kontak. Dan sekarang bisa menteror kreator kontak, itu lebih bahaya. Jadi ini semoga ada tanggapan dari OJK ya, lebih benar-benar mengawasi aplikasi yang legal ini, karena ini hampir sama saja penagihannya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga ini menjadi referensi buat kalian semua bahwa masalah hukumnya itu tidak akan terjadi ya. Dan apalagi masalah ingin lapor ke kepolisian, itu masalah utang piutang itu konsekuensinya ditanggung oleh si peminjam ataupun si pemberi pinjaman, tidak ada kaitan dengan kepolisian. Jika ada di antara aplikasi yang legal ini melakukan pencemaran nama baik, segera laporkan ke OJK ya. Bisa melalui layanan online ke situs OJK. Segera kalian laporkan biar izinnya dicabut, karena baru-baru ini ada beberapa aplikasi yang izinnya dicabut ya, seperti OneHP itu dicabut izinnya karena mungkin banyak pelapor ya. Itu saja, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kurang jelas dalam pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung kita selama ini. Yang ingin bergabung di grup Telegram silakan langsung saja bergabung. Itu saja, saya Bang Ergi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.